Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyimak Kraton TV Live atau Kraton TV Studio, alhamdulillah yang ada di YouTube, kita ketemu lagi di kajian dakwah adventure. Ya, kebetulan saya hari ini berada di Kabupaten Buton, Pasar Wajo, Takawah, dekat di Takawah, gedung pemerintahan Kabupaten Buton, dan punya kesempatan untuk melakukan melakukan syuting video untuk membuat konten YouTube dengan tema insya Allah yang saya ambil pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pelebur jin nasab atau penghancur jin nasab. Ya, perlu saya sampaikan kaum muslimin dan muslimat tentang apa itu jin nasab. Ya, supaya kaum muslimin mengetahui itu. Jadi jin nasab itu adalah pengaruh atau gangguan jin yang dikirim oleh dari bangsa jin tersendiri, ya, langsung kepada manusia melalui akad, ya, melalui akad. Jadi dalam Islam itu, dalam syariat itu ada namanya gangguan jin dari bangsa gangguan setan dari bangsa jin yang mereka bersekutu dengan manusia untuk menyesatkan manusia, ya, terutama orang beriman. Ya, ada 3 pengaruh gangguan jin masuk ke tubuh manusia. Ya, saya jelaskan. Yang pertama adalah lewat sihir. Sihir ini dikirim oleh manusia sendiri untuk menyakiti target manusia yang diniatkan untuk menjatuhkan atau membunuh mereka. Nah, maka dia mendatangi dukun, orang pintar, dan dia menyuruh menyihir. Jadi tukang sihir itu mengirim jin langsung masuk kepada tubuh manusia untuk menyakiti. Yang kedua, itu melalui masuknya jin sendiri, ya. Jin itu mau sendiri dalam tubuh orang itu dengan cara karena benci atau karena cinta. Nah, ini sangat berbahaya kaum muslimin dan muslimat. Atau yang disebut dengan sihir tafrik dan sihir mahabbah. Yang ketiga ini yang kita akan bahas, ya. Jin masuk dalam tubuh manusia itu menyatu dengan tubuh manusia dan jiwa manusia itu melalui jin leluhur. Melalui leluhur-leluhur orang ini. Jadi orang ini pernah punya kakek dan nenek itu dari zaman dulu pernah bersekutu dengan bangsa jin tersebut. Istilahnya jin ini jadi budak leluhur keluarga orang ini. Jadi jin ini jadi budak leluhur dari keluarga orang ini. Maka ketika meninggal tuannya ini, manusia ini, maka jin itu akan menyakiti 7 turunan orang yang jadi penyembahnya, atau istilahnya orang yang sering menyuruh atau orang-orang pintar. Jadi kaum muslimin dan muslimat, saya jelaskan sini bahwa orang yang bersahabat dengan jin sudah pasti ada maksud dan tujuan lain. Yang pertama, mereka bisa berobat, ya, atau bisa menyembuhkan penyakit, atau bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Maka itu adalah campur tangan dari jin. Ya, maka ketika dia meninggal, jin ini akan marah dan benci karena selama hidup orang ini selalu memerintahkan jin untuk berbuat jahat kepada manusia. Maka dia akan menyakiti 7 turunan orang ini. Maka masuklah jin itu ke dalam 7 turunan orang ini. Ketika masuk dalam tubuh orang ini, maka yang terjadi kaum muslimin dan muslimat, dia akan berefek. Yang pertama, orang ini tidak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tidak bisa ibadah, dan sudah pasti dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya dia aktif ibadah, dia akan merasa jauh. Salat juga tidak bisa, ya, baca Quran juga tidak bisa, kaku semuanya. Bahkan bisa menjadi terpengaruh penyakit medis. Dia akan kena penyakit medis dan susah disembuhkan. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika ingin disembuhkan, ya, menyembuhkan penyakit gangguan jin nasab ini, maka perlu saya sampaikan tips-tipsnya yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat, untuk menyembuhkan pengaruh gangguan jin nasab ini adalah kita datangi target kita atau pasien kita, lalu kita sarankan ke dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tobat itu Allah Subhanahu wa taala membuka perisai-perisai benteng-benteng syirik yang dilakukan orang tua dulu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an bisa masuk, ya. Setelah dia bertobat, dia harus menghancurkan semua jimat-jimat, pusaka-pusaka dari leluhurnya. Lalu dia kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan menyangkal semua, ya, apa yang diajarkan oleh leluhur-leluhur mereka. Bahkan keluarganya juga ikut untuk mendukung, ya, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan cara ini, maka
bisalah ya kembali kepada pengobatan ruqyah syariah. Ketika diruqyah orang seperti ini yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, maka ruqyahnya akan berefek. Iya, dia akan mendapat kesembuhan dan dia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat, hidayah, petunjuk untuk kembali kepada sunnah yang benar dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tanda-tanda orang yang kena gangguan jin nasab kaum muslimin dan muslimat, yang pertama itu dia bisa melihat jin. Ya, kalau ada anak-anak kecil yang bisa melihat jin, ya maka kemungkinan kakek neneknya itu atau moyang-moyang terdahulu dia ya ada bersekutu dengan jin nasab, dengan jin ya untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Maka anak cucunya itu dia bisa melihat jin ya. Yang kedua, ciri-ciri gangguan jin nasab, dia bisa meramal. Dia bisa melihat masa depan dan dia bisa melihat masa lalu, bisa meramal. Ya. Kalau ada orang-orang yang bisa meramal, kemungkinan besar kakek nenek itu pernah bersekutu dengan bangsa jin, bisa meramal. Nah, jadi kalau anak-anak kecil dibiarkan begitu, ya tidak diruqyah, tidak disembuhkan dari pengaruh jin nasab ini, maka besar nanti sudah pasti dia akan menjadi dukun, jadi orang pintar atau menjadi peramal, dan itu adalah perbuatan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendatangi dukun saja ya tanpa mempercayainya, hukumnya adalah 40 hari salat ibadah kita tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita percaya kepada dukun, mengamalkan amalan dukun, maka kita bisa kafir, keluar dari Allah Subhanahu dari tauhid, dari agama Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Maka jauhi semua itu kaum muslimin dan muslimat, jangan mendekati mereka pun sedikit pun. Ya, kalau kita sakit kembali kepada Allah, berobat dengan Al-Qur'an. Ya, kita orang muslim punya senjata yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu doa. Ya, doa adalah senjata terbaik orang beriman. Kembali kepada Al-Qur'an dan berobat dengan Al-Qur'an yang disebut dengan ruqyah syariah. Insyaallah kita akan ya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari penyakit. Kalau kita datang kepada dukun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jin, ya ada seorang laki-laki dari bangsa manusia mendatangi ya seorang minta tolong kepada seorang laki-laki dari bangsa jin, apa yang terjadi? Bukan mengurangi satu masalah atau penyakit, tapi menambah masalah atau menambah penyakit kepada orang tersebut. Maka janganlah kita minta tolong kepada siapapun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, datanglah ke ruqyah dan bisa meruqyah dan diajarkan ruqyah mandiri untuk amalan sehari-hari. Semoga kaum muslimin dan muslimat, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Ya, ini cuma materi singkat karena kultum, nanti kalau untuk pembahasannya nanti saya buat video fullnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk men-share video ini. Ya, bagi kepada semua kaum muslimin dan muslimat supaya jadi manfaat. Ya. Dan juga jangan lupa teman-teman Facebook yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala untuk men-subscribe. Dukung channel ini, channel dakwah Keraton TV Studio. Ya, Anda yang mendukung, insyaallah Anda juga dapat pahala dakwah. Ya, membagikan dan men-subscribe. Dan juga tindih tombol lonceng supaya bisa bermanfaat untuk umat. Insyaallah. Saya ucapkan barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah dibunuh? Belum. Jangan dulu.